Bismillahirrahmanirrahim. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minat qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika dia Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberikan ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu. Perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, kita baru saja mendengarkan daripada ayat Al-Quran surah At-Tahrim ayat 5. Allah seakan-akan memberikan isyarat tentang bagaimana yang disebut dengan istri-istri yang lebih baik ataupun perempuan-perempuan yang baik. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan kategori muslimatin. Tentulah seorang perempuan yang baik adalah yang muslimatin, yaitu perempuan-perempuan yang bukan hanya muslim tapi juga salam atau memberikan keselamatan atau memberikan kedamaian. Kemudian Allah menyebutkan mukminatin yang punya rasa kepercayaan ataupun amanah dari kata aman. Patuh, mukminatin yang beriman. Kemudian siapa lagi mereka yang disebutkan perempuan yang baik? Mereka adalah qanitatin, perempuan-perempuan yang taat, kata Al-Quran. Istri yang baik adalah istri yang taat terhadap suaminya. Kemudian Allah sebutkan taibatin, bukan hanya yang taat, beriman dan muslim, tapi juga mereka adalah taibatin, seorang perempuan yang pandai untuk bertaubat. Bukan hanya bertaubat akan dosa-dosanya kepada Allah, tapi juga diisyaratkan sebagai perempuan-perempuan yang mampu untuk meminta maaf ketika mereka melakukan kesalahan. Taibatin, kemudian disebutkan abidatin. Mereka adalah perempuan-perempuan yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan saihatin, yang berpuasa. Ketika seseorang berpuasa, seakan-akan ada isyarat bahwasanya ketika orang berpuasa adalah bagian daripada penghematan dirinya. Artinya seorang perempuan adalah seorang yang baik ketika perempuan tersebut adalah perempuan yang hemat ataupun tidak boros. Saihatin, thayyibatin, wa abkara.
Kemudian Allah menyebutkan baik yang perawan maupun yang janda. Allah tidak memberikan perbedaan antara perawan ataupun janda. Yang jelas mereka adalah seorang muslimatin, seorang yang beriman ataupun Islam, kemudian mukminatin, kemudian mereka benar-benar teguh keimanannya kepada Allah. Kemudian disebutkan abidatin, rajin beribadah, kemudian taibatin, pandai dalam bertaubat, qanitatin, taat terhadap Allah dan juga taat terhadap suaminya. Kemudian disebutkan saihatin, seorang perempuan yang rajin berpuasa. Kemudian saihatin thayyibatin wa abkara. Mereka adalah orang-orang walaupun dia janda ataupun perawan tidak ada perbedaannya, yang penting dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah istri-istri yang terbaik menurut Al-Qur'an. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi jelas ya pembahasannya dalam Al-Qur'an itu semuanya ada rentetannya, ada isyaratnya itu. dari Allah. Ya, betul. Ini Masya Allah, jazakallah khair. Terima kasih Sama-sama, banyak Ustaz Mas Syam Fadli. atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala sofil anbiya wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Gimana kabarnya semuanya? Jamaah sehat? Alhamdulillah. Ini ngomongin masalah istri. Siapa yang gak pengen nih punya istri baik, perhatian, apalagi solehah. Pokoknya paling yang terbaik ya. Baik di dunia maupun di akhirat. Ibu-ibu kategori yang mana nih Bu? Yang baik. Menurut siapa? Menurut ibu, iya kan? Ini Masya Allah ya. Gak apa-apa Bu, pede dulu yang penting ya Bu ya. Ini Masya Allah, tapi ini penting banget nih buat yang belum nikah, yang masih mencari sosok istri terbaik. Sebenarnya kriteria istri yang kayak gimana sih yang terbaik untuk kita nih. Baik di dunia dan juga baik di akhirat. Jangan cuma di dunia doang Bu, ntar di akhiratnya masuk neraka. Nauzubillah ya. Sekarang buat yang sudah menikah nih, mungkin udah bener belum nih memilih istrinya? Atau mungkin yang belum menikah ya, kita akan kasih tips bagaimana caranya mencari istri dan bagaimana yang sudah menikah untuk mengajar atau mendidik istri kita menjadi istri yang terbaik. Hari ini kita membahas tentang tema rahasia memilih istri terbaik. Apa Bu? Rahasia memilih istri terbaik. Siapa yang udah jadi istri terbaik? Ingin. Saya. Ingin. Yang udah jadi istri terbaik yang mana? Saya ingin. Ini nggak semua nih, nggak ada yang nggak yakin nih kayaknya. Saya udah baik belum jadi istri nih? Ya Allah, ini luar biasa. Tapi kalau yang namanya perempuan nih, udah kodratnya. Perempuan apaan Bu bawaannya? Cerewet. Siapa yang cerewet? Saya. Nah kalau itu baru benar. Kalau itu baru benar, perempuan cerewet. Kadang belum nikah aja udah ngatur-ngatur. Baru deket mau kondangan, ntar kamu Mas pakai baju yang ini, Mas celananya yang ini, sepatunya yang ini. Kalau bisa pecinya yang itu. Ya Allah ribet banget. Nah sekarang bagaimana nih buat Ustazah nih, mau izin waktunya nih ya Ustazah Lulung ya penjelasannya. Seperti apakah sifat cerewet yang diperbolehkan dan juga dilarang bagi seorang istri. Dan bagaimana cara menghadapinya. Langsung aja kita panggil guru kita Ustazah Lulung Mumtazah. Tepuk tangan dong Ustazah Lulung. Yang pertama yang cerewet gurunya, silakan. Terima kasih Ya. Kakak Fadli. Tahu aja kita emak-emak cerewet ya. Kita duluan cuy. Ya Allah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Ya semangat. Udah kayak jeruk oren-oren masih gak semangat, heran aku. Pemirsa Islam itu rahmati Allah. Kita sering banget membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia, berikan kami kebaikan di akhirat, jauhkan kami dari siksa api neraka. Apa sih kebaikan di dunia? Di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, bahwasanya dalam penjelasan ayat ini salah satu kebaikan adalah zaujatun hasanah. Memiliki pasangan istri yang soleha, yang cantik-cantik manja. Seperti ibu. Apalagi seperti Cika Jessica. Waduh. Itu adik saya itu. Badannya saya juga seperti dulu seperti itu. Masalahnya pemirsa dan jamaah Islam itu rahmati Allah. Ketika kita mengatakan zaujatun hasanah, istri yang baik, istri yang soleh itu seperti apa sih? Apakah cerewet itu kategori solihah? Terkadang dalam kehidupan sehari-hari cerewet banget sih. Gak solehah banget sih. Ternyata cerewet itu ada dua macam cuy. Yang pertama cerewet yang solihah. Yang kedua cerewet yang tidak solihah. Cerewet yang solihah adalah cerewet yang pertama. Dalam rangka dia mengingatkan untuk ibadah. Gimana kita nggak cerewet? Suami disuruh ke masjid susah. Kira-kira mulut kita terus-terusan nggak ngomong? Mas, masjid deket tuh mas. Mas,
Mas, ya kan? Kagak berangkat juga. Ada cerewet. Karena apa? Karena jangan pakai kaki, songong. Ya guru ya, jangan pakai kaki. Contoh saja. Baper banget guru kita. Jadi ternyata apa? Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Jadi anak pemerintah itu tidak hanya sekedar kepala rumah tangga yaitu sebagai imam suami. Tapi juga istri harus cerewet. Nak sholat, ini sholat. Kita ini mak-mak Masya Allah dulu waktu belum nikah imut-imut suaranya. Makan aja kita ya Allah imut, gak mau kedengeran. Karena apa? Baru yang namanya ta'arupan. Udah jadi istri, Rockernya kelihatan. Cika, sholat sayang. Iya nanti mama, sholat sayang. Lama-lama sholat. Cerewet gak nih? Cerewetnya cerewet syar'i. Mengingatkan ibadah salah satu adalah wa'mur ahlaka bisolati. Memberitakan untuk sholat memang harus terus-terusan. Apalagi anak-anak zaman now. Ya kan? Yang kedua, cerewet mengingatkan kewajiban-kewajiban kita ya. Dan juga kewajiban anak, kewajiban suami tentunya. Ini pasti cerewet sekali. Uang belanja terlambat cerewet. Mas ini sudah waktunya ya. Membayar ini, membayar itu, SPP dan sebagainya. Cerewet banget sih. Kalau nggak diingetin lupa. Kalau dia kongko-kongko kan dengan teman-temannya cepet. Duit SPP lama. Ada kayak begitu? Di sini mah nggak ada. Soleh dan soleha. Ya kan? Amin ya robbal. Jadi, cerewet ibadah boleh. Cerewet mengingatkan namanya ibadah-ibadah boleh. Tapi yang nggak boleh cerewet dalam koridor yang di luar syariat. Ya kan? Baru juga suami pulangnya terlambat, ngomel, curiga. Dari mana aja sih mas? Ya nggak tahu lakinya lagi mencari proyek, lagi bekerja. Ya kan? Karena apa? Bekerja itu adalah jihad fisabilillah. Timbang 1 jam telat aja. Ya Allah pemirsa, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Punya bini kayak gitu. Mulutnya itu ya, bukan mengingatkan kewajiban. Kalau duit ingat. Kalau sholat dia kagak inget buat ngingetinnya. Ada kayak begitu? Bu, ada? Ngaku di sini ngaku. Astagfirullahaladzim. Jadi kita sebagai seorang istri, jangan bikin suami jadi puyeng. Ya kan? Apalagi yang namanya istri yang soleh itu adalah istri yang benar-benar membuat yang namanya suami itu ketika pulang jangan cemberut. Satu, jangan cemberut. Laki kalau dicemberutin kesel banget. Ibu dicemberutin sama anak kira-kira kesel nggak? Kamu ini judes banget sih, kita kesel. Apalagi kalau misalnya suami baru pulang dicemberutin. Mbok ya yang namanya kita sama suami itu harus baik-baik gitu loh. Insya Allah itu pintu surganya kita. Amin. Salahkah bila diriku terlalu mencintaimu. Oh, ya Allah. Jangan tanyakan mengapa aku pun tak Luar tahu. Gitu biasa. ngomongnya sama suami begitu. Oh gitu. Itu nadanya dari mana ngambil tuh? Yang ngambil musiknya susah banget kayaknya. Dari nada-nada dakwah. Dakwah. Ini Masya Allah. Kalau Bunda masuk kategori yang mana? Yang satu apa yang dua? Yang cerewet solihah. Oh iya Masya Allah. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Amin. Ntar kena penyakit air lagi. Ya, Jangan sampai, jangan sampai. benar. Makasih banyak ya Allah Bunda penjelasannya. Jazakillah khair. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Yeay. Dia hari ini kita kedatangan bintang tamu nih. Bintang tamu kita lagi mencoba menjadi calon istri yang solehah. Amin. Amin. Ada Cika Jessica, tepuk tangan dong buat Cika. Wah. Inilah cerewet solihah. Itu apaan itu maksudnya? Apa bu? Lope. Ini jempol amat telunjuk kejepit. Bukan. Oh, bukan. Ini tergantung nih. Apa tuh? Ibu-ibu yang cerewet mana nih? Apa tuh? Kalau ibu cerewet syariah nih sarangeo I love you. Oh gitu. Kalau yang bawelnya bawel, Heeh. bang duit bang. Luar biasa. Dua macam ya, dua macam. Bentar, Cika. Iya, Kak Fadli. Cika kan sekarang kan udah nggak ABG lagi ya. Masa? Udah nggak remaja juga. Udah apa ya? Udah apa dong? Udah, aku tuh baru 13. Oh 13 tahun yang lalu. 13 lagi ya kan. Ini Masya Allah. Kalau sekarang Tika kalau ditanyain, Cika kapan nikah? Jawabannya apa? Iya kalau nggak Sabtu Minggu. Kalau nggak Sabtu Minggu. Kan biasanya kalau Bener undangan juga sih kan Bu ya. gitu ya. Resepsi kalau nggak di Sabtu Minggu. Iya. Tapi ada juga yang hari Rabu, hari Senin ada juga Ada ya ya. kan. Iya. Terus kalau misalnya kriteria calon suami, Iya. maunya yang gimana? Yang berotot? Iya. Iya. Aku sih nggak Yang muluk-muluk kurus. Kak Fadli.
atau yang biasa saja atau yang gendut? Nah, kalau itu aku nggak muluk-muluk ya ibu-ibu ya. Hmm. Bener nggak usah yang tinggi-tinggi gimana lah. Ah, masa? Ya kayak Leminho lah. Lemin. Leminho, nggak tinggi-tinggi kayak Leminho. Tinggi, ganteng. Kalau bisa anak bangsawan. Oh gitu ya Allah. Berarti 4T ya. 4T, apa? Tampan, Tampan, takwa, takwa, tajir, ah. punya T. Apa tuh? Ah. Ya itulah. Iya amin ya. Ya, kan sekarang gini, yang namanya pasangan itu kan ibarat siang dan malam, ya kan? Selalu saling berpasang-pasangan, laki perempuan begitu juga. Kalau perempuannya cerewet, petakilan kayak gini, lakinya nyarinya kayak gimana? Aku mah pendiam. Kata siapa aku petakilan. Tepuk tangan dong Bu. Ya Allah lemes amat. Allah. Tawa-tawa aja. Iya girang banget. Terus kalau mau cari suami tuh yang kayak gimana? Yang pendiam, yang gagah, atau yang cerewet juga? Gimana ibu-ibu ya? Kalau aku yang petakilan berarti calon suami harus yang gimana Bu? Kumaha atuh jawabnya. Malah nanya balik ya. Ragu-ragunya, nanya balik Ya sama sekarang mah ibu-ibu. aku udah di tahap ya ada yang mau aja syukur gitu. Aduh, Masya Allah. Tepuk tangan sekali lagi dong Bu. Ya yang Kita soleha, doain. yang soleha. Nyari suami yang soleha. Ntar berebutan jilbab. Bener. Maksudnya yang Jangan. soleh, akunya udah soleha. Iya, amin. Yang Iya, soleh iya. bisa membimbing ke arah yang lebih baik lagi. Sekarang kalau Cika nih ya, kalau Cika nih kan mumpung lagi ada di sini ya kan. Cika mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan dalam hidup yang belum terjawab. Mumpung lagi ada di sini bisa bertanya, siapa tahu dapat jawaban. Aku mau bertanya. Ya kan belum ditanya. Belum. Aku Iya, mau nanya iya. nggak boleh? Boleh, ya? ya boleh. Aku boleh. ada sekitar 30 pertanyaan. Satu aja dulu, cicil aja cicil. Oh, satu ya. Kayak kredit tuh ini, kredit pasti bayar. Iya, bener-bener. Aku mau nanya nih nanti Kak Fadli ya. Apa tuh? Sekarang ya nanya. Sekarang ya. boleh ya sekarang. Bisa nanti satu lagu dulu nggak aku nyanyi dulu Oh, gitu. kelamaan. Sabar ibu-ibu, Sabar ya Bu ya. Dia lagi mikir Bu, pertanyaannya lupa. Iya. Iya, iya, Ini iya. Kak Fadli, biasanya kan kalau di Islam itu nggak ada yang namanya pacaran ya. Nggak ada pacaran Nggak tuh. ada, Jadi, nggak ada. Nggak boleh. Iya, nggak boleh. Ya kan gitu kan. Mm-mm. Adanya ta'aruf. Ta'aruf. Betul? Ta'aruf. Terus banyak juga anak muda zaman now juga ta'aruf. Tapi yang aku lihat Apa tuh? kok banyak yang gagal nikah Oh masa? setelah ta'aruf itu. Oh gitu. Salahnya tuh di mana? Di ta'arufnya. Salahnya di mana? Salahnya itu di mana? Tuh dua, Di mana, di tiga. mana, di mana, di mana? Di mana Nah. gitu ya. Oke terus? Di ta'arufnya atau di calon istrinya Gitu. atau calon suaminya lah. Atau mungkin calon istri terlalu petakilan. Oh enggak juga. Ini sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab gagal pernikahan ya setelah melalui proses ta'aruf? Gimana kalau kita minta jawaban sama yang udah pengalaman? Sebelah kanan saya Ustadz Ahmad Ridwan. Tepuk tangan dong Ustadz Ahmad Ridwan. Silakan Ustadz, mohon izin waktunya. Tafadhol Ustadz. Terima kasih Bang Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatan wassalamu ala nabiyillah. Amma ba'du. Bicara tentang yang ditanyakan oleh Mbak Cika tadi, bahwa ta'aruf adalah satu proses saja. Di antara proses-proses yang dialami oleh umat manusia dalam kehidupan. Kalau bicara tentang ta'aruf itu kan adalah proses untuk mengenal dulu, gitu ya. Maka sadari betul saat kita menempuh jalur itu, ta'aruf, artinya adalah kita sedang melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan atau Allah kabarkan dalam Quran surat Al-Hujurat, li ta'arufu, untuk saling mengenal. Makanya ada pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Kan lagi dibilang tak Ibu-ibu udah kenceng salah lagi. Malu-maluin aja. Mana tadi yang kenceng banget ya? Tak kenal maka ta'aruf. Masa udah mau sayang aja, ta'aruf dulu, ya kan? Setelah ta'aruf terbangun tafahum, saling memahami. Nanti kalau sudah saling memahami, akan ada lahir anak tangga berikutnya namanya ta'awun. Saling membantu, menolong. Kalau sudah seperti itu, tingkatan tertingginya adalah takaful. Apa itu takaful? Saling cover dia. Dia rela, saya adalah kamu, kamu adalah saya. Asik. Asik. Ya kan? Itu. Nah maka dari sini kalau ditanya, kok ada yang ta'aruf terus gagal? Itu adalah bagian dari sesuatu yang wajar. Karena setiap kepala punya masing-masing isinya.
sama rambutnya tapi beda isinya. Begitu kan? Nah karenanya dari sini ada seseorang yang ingin punya kriteria A, B, C sampai Z. Ada. Tadi kan? Saya mah kayak siapa tadi katanya? Maunya kayak Leminho artis Leminho. Korea. Masya Allah. Kan ada yang kayak gitu. Tapi Leminho mau apa kagak kan gitu. Masalahnya itu. Masalahnya itu Ustaz. Enggak. Kan ada yang kayak gitu kan. Yang satu mau juga. Kan gitu. Nah maka dari itulah kemudian terjadilah proses ta'aruf itu kadang terhenti. Tidak berlanjut. Kenapa? Karena menurut sebagian pihak dan sebagian lainnya ada ketidakcocokan. Ada ketidaksamaan. Dia pinginnya seperti ini misalkan. Seorang ingin mengatakan saya tatkala berumah tangga ingin membentuk keluarga Qurani. Oh saya enggak. Saya mau membentuk keluarga K-pop misalkan gitu. Itu kan beda lagi ya. Itu beda. Nah makanya tatkala tidak ketemu titiknya akhirnya apa? Secara baik-baik tidak melanjutkan proses ta'aruf ini. Wajarlah. Rasulullah SAW tatkala seorang sahabi datang kepadanya, ya Rasulullah zawijni, ya Allah nikahi aku. Ya, kalau sekarang marry me please. Ya, gitu kan. Tapi Rasulullah SAW kemudian melihat sesuatu yang mungkin menyebabkan Rasulullah tertarik untuk menikahinya. Lantas Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, ayyukum yuridu an yunkihaha. Siapa di antara kalian hendak menikahinya? Artinya Rasulullah tidak melanjutkan proses ini, Rasulullah tidak berhasrat untuk menikahinya. Karena ada alasan pastinya. Seorang Rasul saja punya alasan kenapa yang datang kepadanya tidak mau dinikahinya. Apalagi kita, ya kan? Yang kemudian banyak sekali. Ada yang melihat latar belakangnya, latarnya berapa meter, belakangnya berapa hektar. Ada itu pendidikannya, ya kan? Karena biar nyambung katanya kalau ngobrol. Yang satu tingkat pendidikannya tinggi, yang satu enggak. Contoh, walaupun ini tidak standar. Nah, maka dalam proses ta'aruf ini semua digali. Kan orang bilang jangan beli karung dalam, tuh kan, nggak fokus ya. Jangan beli karung dalam, salah ya. Jangan beli kucing dalam Jangan beli karung dalam selimut. Salah lagi ya. Nah itulah yang kemudian akhirnya kita pahami proses untuk mengenal, proses untuk melihat pun dipersilakan oleh agama. Kata Rasulullah SAW, "Falyanzur ila ma tad'uka ila nikahiha." Lihatlah apa yang membuatmu tertarik untuk menikahinya. Maka dipersilahkan nanti dalam proses ta'aruf adanya nazar, melihat bagaimana wajahnya, ya, gitu kan. Kalau seandainya cuma cantik, maaf gitu. Ternyata akhlaknya tidak, jangan misalkan. Tapi akhlaknya baik, saya mau bilang gitu nggak tega gitu kan. Kurang cantik kata ibu. Itu kan bisa lah. Hari ini bisa insya Allah. Wa kullu syai'in, ikutin saya. Wa kullu syai'in bil fulusi mulus. Bil fulusi mulus. Apa artinya? Zaman sekarang segala sesuatu dengan fulus menjadi mulus. Oh jadi mulus. Jadi kalau kurang-kurang cakep dikit dengan fulus insya Allah. Gitu bang. Bedakin aja yang tebel gitu ya kan. Tapi Tadi nggak jadi mulus katanya. Di rumah aja kalau Di gitu. rumah aja Kalau ini, sampai Masya keluar disangka ondel-ondel. Oh iya benar-benar. Karena Jadi- ini mau 17-an. Jadi intinya kalau misalnya ta'aruf itu nggak jadi nikah juga nggak ada masalah Nggak ada sebenarnya. Karena masalah. perkenalan kan. Biasa proses berkenalan. Kalau ada sesuatu yang tidak cocok ya akhirnya bubar baik-baik ya Bubar nggak apa-apa. baik-baik nggak masalah. Nggak ada masalah. Yang penting ukhuwah Islamiyahnya jangan Tetap terputus. terjaga, betul Masya banget, Allah. Masya Allah. Jazakallah Wah, khair, iya, makasih iya. banyak Siap, Ustadz siap. Ahmad Ridwan atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Tuh, pertanyaan Cika yang pertama udah dijawab. Jadi masalah orang ta'aruf boleh-boleh aja batal. Kalau misalnya udah kebanyakan ta'aruf batal, ada yang ta'arufin terakhir terima daripada enggak sama sekali. Kalau gitu nanti aku nggak akan bikin keluarga K-pop Jangan, Yang lain. keluarga sakinah mawaddah warahmah dong. Amin. Ini buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media Islam itu Indah. Dan juga nanti akan ada pembahasan lainnya yang menarik pastinya dari guru-guru kita. Buat yang lagi cari calon istri yang terbaik untuk mendampingi kita di dunia maupun di akhirat. Ataupun bagi anda yang sudah menikah, bagaimana caranya bisa mendidik istri menjadi istri yang terbaik. Nah tapi sebelumnya kita lihat dulu nih ada penampilan dari kawan-kawan kita, Nash Indonesia. Silakan kawan-kawan Nash.